Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum yaumiddin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama di kelas 4. Adapun pelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu tentang Al-Azim. Di sini kita akan mengamati dan ceritakan gambar berikut. Ada seseorang yang sedang melihat pantai begitu indahnya. Atau enggak orang ini tersesat sendirian gitu ya. Bisa aja begitu. Misalnya ini kita perbesar ya. Misalnya ini apa ya? Ya batu-batuan ya. Pokoknya dia sendiri. Atau kita lihat di sini ada pantai. Ada laut ya, ada gunung-gunung ya. Ada pepohonan ya, yang begitu indah. Pernahkah kita minta bantuan kepada orang lain? Jika pernah, coba ceritakan teman-teman. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Kenapa? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia yang tidak bisa hidup sendiri pastinya membutuhkan orang lain. Sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu Allah disebut Al-Azim. Al-Azim itu artinya apa? Allah maha agung, maha besar, maha tinggi. Allah itu paling tinggi derajatnya. Hanya Allah yang maha agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Tidak membutuhkan siapa. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Ya, manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Gitu. Kita membutuhkan siapa? Butuhkan tuh Tuhan, butuhkan Allah. Allah tidak membutuhkan kita. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Butuh pertolongan siapa? Pertolongan Allah. Kita belajar pengen dapat nilai gede, kita berdoa sebelum belajar, kita berdoa sebelum ujian. Semoga Allah mempermudah kita. Semoga Allah meridhoi kita untuk melakukan itu, gitu ya. Belajar yang sungguh-sungguh. Atau kita ingin berusaha, bekerja misalnya. Sangkut pautkan Allah dalam kehidupan kita. Ketika bekerja kita juga niatkan karena Allah dan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan khususnya dengan keluarga kita. Kenapa? Kita membutuhkan siapa? Membutuhkan Allah. Allah itu maha pembolak-balik hati. Bisa aja misal nih kita dipermudah hidupnya. Kita digampangkan misal saat interview, saat ujian ya. Bisa aja kita mendapatkan soal-soal yang mudah. Bisa aja begitu. Atau enggak ternyata soal-soal ini terasa mudah bagi kita gitu. Tapi enggak buat orang lain kan kita enggak tahu. Nah itu dia. Allah memberikan kemudahan, pertolongannya. Karena apa? Yang tadi kita belajar yang sungguh-sungguh sehingga apa yang kita pelajari yang kita pelajari itu kita terapkan. Ternyata nempel istilahnya gitu ya. Karena siapa? Karena pertolongan siapa? Allah. Kita bisa lihat di kehidupan kita, ada yang sakit, ada yang sehat. Gimana ketika kita mau ujian besok kita sakit? Jadi nggak jadi dong. Nah, itu kita harus sangkut pautkan semuanya karena Allah. Mungkin karena ujian. Kita mau ujian kan diuji dulu. Gitu. Manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Butuh siapa? Butuh Allah dalam kehidupannya. Butuh Allah dan orang lain dalam kehidupannya. Kerja ya. Bisa memberikan rezeki, mendapatkan rezeki. Rezeki kita itu dari siapa? Dari Allah. Melalui perantaranya siapa? Perantaranya manusia. Kita dipekerjakan oleh siapa gitu ya. Itu perantaranya. Kita dikasih upah, dikasih upah ya bahasanya. Upah kerja seperti itu.
Nah, tentu dengan memahami sifat Allah Al-Azim, Al-Azim itu tadi apa? Maha agung, maha besar, ya. Maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya intinya adalah kita harus mengikuti apa? Perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintahnya apa yang diperintahkan Allah untuk kita? Ya, ada di rukun Islam di rukun Islam itu udah jelas. Dan kita juga harus percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah. Gitu. Melaksanakan apa? Perintahnya. Melaksanakan sholat tepat waktu, melaksanakan sholat, melaksanakan zakat. Kalau punya, kalau nggak punya nggak apa-apa. Melaksanakan haji jika punya, jika nggak punya nggak apa-apa. Sedekah, membantu orang lain, membantu orang tua, membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan. Kata orang kalau kita ingin disayang oleh orang lain, maka sayangi dulu siapa? Yang punyanya. Siapa? Allah. Yang punyanya kita itu dimiliki oleh siapa? Oleh Tuhan, oleh Allah. Kata orang kalau kita ingin apa? Ingin hidupnya baik, maka perbaiki hidup orang lain. Maksudnya tolong hidup orang lain juga. Maksudnya saling tolong menolong lah. Seperti itu. Sehingga Allah ridho sama kita. Oh ternyata kita itu baik, Allah menyayangi itu. Karena tadi kita harus mengikuti apa yang diperintahkannya, baik kepada orang lain, ya, saling gotong royong, begitu ya. Oke, di sini juga saya ceritakan apa yang kamu ketahui tentang sifat Allah Al-Azim. Ya, boleh sih teman-teman, Al-Azim itu apa? Ya intinya Al-Azim itu adalah Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Ya. Allah tidak membutuhkan pertolongan kita, kita yang membutuhkan pertolongan Allah. Saat kita ujian, saat kita melamar kerja, kita pasti berdoa, ya Allah, permudahlah hidup kita, permudahlah hidup saya, berikan yang terbaik untuk hidup saya, kan gitu, begitu kan? Nah, seperti itu. Kita menyangkut pautkan kekuatan doa itu menjadi apa? Menjadi kekuatan untuk diri kita sendiri. Kita jadi apa? Jadi optimis ya. Nah, jadi kita yakin bahwa kita bisa kan gitu ya. Kita ini ikut lomba nih. Kita doa dulu kan begitu ya biasanya. Kita berdoa, kita belajar. Salah, jangan salah Pak seperti ini. Kita pengen ikut lomba tapi nggak pernah belajar. Kita hanya doa saja. Jangan seperti itu. Allah juga memerintahkan itu kita untuk ikhtiar, melakukan sesuatu. Untuk apa? Ya untuk apa namanya? Untuk persiapkan diri, gitu ya. Masa gini? Kita ingin ikut lomba tapi hanya berdoa. Kita nggak tahu apa-apa. Pas ditanya A, B, C, D ya nggak bisa. Kayak gitu ya. Nah, artinya apa? Allah juga memerintahkan kita untuk berikhtiar, melakukan sesuatu, ya belajar, ya mau ikut lomba ya belajar, ya apa mau ikut tes ujian ya belajar, ya mau apa namanya mau makan ya masak dulu gitu atau beli dulu gitu, jangan hanya berdoa. Karena apa? Karena nggak langsung timbul gitu ya. Mau kerja cari dulu kerjaannya gitu, barulah berdoa di situ. Di sini ada kita apa akan mencermati percakapan antara dua orang ya. Arti beriman kepada Rasul Allah. Si Hasan, Assalamualaikum. Si Ali menjawab, Waalaikumsalam. Hasan. Si Hasan bertanya, Ali, tolong bantu aku ya. Nah, aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasulullah. Si Ali mengatakan, oh, baik. Aku akan berusaha membantumu kan gitu ya. Hasan, terima kasih banyak ya Ali. Oke, di sini kita pertanyaan. Kalau begitu aku akan mencoba jelaskan siapa yang disebut Rasul itu. Si Ali ya. Si Hasan menjawab, ya coba engkau jelaskan padaku. Menurut guruku, guru pengajianku, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi. Nah, itulah Rasul.
pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Jadi apa tadi? Apa yang tadi? Rasul itu adalah pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu itu. Siapa yang mendapatkan wahyu? Nabi Muhammad SAW. Dia yang diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jadi manusia harus percaya atau beriman kepada Rasulnya. Mereka Rasul-Rasul itu terjaga dari kesalahan. Seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin. Artinya apa? Terpercaya. Oleh karena itu manusia diwajibkan beriman kepada Rasulullah. Nah, sekarang aku sudah mulai memahami. Terima kasih ya. Si Ali menjawab, ya sama-sama. Nah, tadi sampaikan bahwa Rasul itu yang membawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut dengan wahyu. Nabi Muhammad adalah yang diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril, dan Nabi Muhammad itu akan menyampaikan kalam Allah atau wahyunya yang kalam Allah itu Al-Qur'an. Wahyu itu pedoman hidup atau Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu perkataan Allah ya yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad akan menyampaikan kepada siapa? Kepada umat manusia, gitu ya. Kepada seluruh manusia. Bahkan di zaman Rasul, di zaman Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad itu berdakwah, menyampaikan ajaran-ajaran yang disampaikan dari Al-Quran untuk disampaikan kepada manusia, yang disampaikan kepada manusianya. Jadi tadi Rasul itu siapa? Yang membawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasulnya, itu ya. Mereka Rasul itu jaga dari kesalahannya. Oke, di sini ada aku beriman kepada Allah, lagu indung-indung syair. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang berkuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Intinya itu syairnya. Dari sini ada rangkuman. Manusia wajib percaya kepada siapa? Kepada Allah. Allah itu selalu ada mengintai diri kita. Mereka melihat apa yang kita lakukan. Ya, kalau kita melakukan kesalahan, ya maka Allah akan mencatat kita, mencatat kesalahan kita, dosa kita. Ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan mencatatnya juga. Manusia wajib mempelajari tentang adanya Allah. Mengenal Allah dapat dilakukan melalui pengamatan alam semesta dan Al-Quran. Ya. Al-Quran itu kalam Allah, perkataan Allah yang diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad atau Rasulullah gitu ya. Rasul kita. Intinya adalah semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Sebuah benda, baik itu benda hidup maupun benda mati, adalah ciptaan Allah. Pencipta disebut Khalik.
Ya, cinta itu disebut dengan khalik, sedangkan yang diciptakan disebut makhluk ya. Oke, iman kepada Allah harus dibuktikan dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Larangannya seperti apa ya? Banyak ya. Dalam zina, melakukan sesuatu yang dilarang. Contohnya minum minuman keras, minum minuman yang dilarang oleh Allah itu haram dan itu uh, apa namanya, Allah tidak menyukai itu, dan itu haram. Makan bangkai ya, Allah tidak menyuruh itu, Allah melarang itu. Manusia wajib beriman kepada siapa? Rasulullah. Semua rasul menyeru agar menyembah kepada siapa? Kepada Allah. Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul terakhir. Oke, di sini ada apa maksud beriman kepada Allah melalui alam semesta? Jawabannya sini gimana? Apa maksud beriman kepada Allah melalui alam semesta? Kita harus beriman kepada Allah. Sini kan ada nih. Apa maksud beriman kepada Allah melalui alam semesta? Beriman kepada Allah dan percaya bahwa langit dan bumi, alam semesta itu kan langit dan bumi serta isinya kita harus mempercayai bahwa langit dan bumi serta isinya ciptaan Allah. Gitu ya. Apa maksud beriman kepada Allah melalui alam semesta? Alam semesta itu apa tadi? Ya, bumi, ya, langit dan bumi dan isi-isinya gitu ya. Artinya adalah maksud dari beriman kepada Allah melalui alam semesta itu kita harus mempercayai bahwa langit dan bumi serta isinya ciptaan Allah, dan kita harus yakin terhadap ciptaannya itu adalah ciptaan Allah. Oke. Oke, di sini kita akan lanjut di Aku Anak Saleh nanti ya. Kita akan melanjutkan di pelajaran ketiga, tapi untuk saat ini kita selesaikan dulu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.